Di tengah huru-hara Sheila Saukia dan Nikita Mirzani, gelagat suaminya ketika menemaninya wawancara dengan awak media belum lama ini menjadi sorotan publik. Kala itu, Sheila Saukia sedang wawancara terkait langkahnya melaporkan dokter detektif alias Doktip ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, sehingga membuatnya mengalami kerugian besar. Sheila Saukia ditemani oleh suaminya Ahmad Fitra dan dua asistennya ketika membuat laporan tersebut. Saat Sheila Saukia sedang menerangkan alasannya melaporkan Doktip, Ahmad Fitra terlihat berdiri di samping istrinya dengan posisi kedua tangan ke belakang. Namun, bibir suami Sheila Saukia itu terlihat selalu bergerak dan sesekali menjulurkan lidahnya ketika sang istri sedang diwawancara awak media. Karena itu, sejumlah netizen yang budiman pun salah fokus dengan gerak bibir Ahmad Fitra yang tidak pernah berhenti sepanjang menemani istrinya wawancara. Tidak sedikit netizen yang berbakti menandai BNN karena curiga dengan Ahmad Fitra. Apalagi sebelumnya Nikita Mirzani menuding suami Sheila Saukia itu adalah seorang bandar narkoboy. Hanya saja tudingan Nikita Mirzani ini sudah dibantah oleh Ahmad Fitra. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ngeri kali bah abang ini. Lu kagak takut sama proses hukumnya apa kagak takut sama tuh 7 orang mama? Jadi lu punya kepercayaan diri yang besar amat, apa lu punya sesuatu yang lebih besar dari sekedar keberanian, Mas, Bang, Bro? Jadi guys, kita sebagai masyarakat harus lebih waspada ya. Kalau orang berani seperti ini, berani melawan hukum sampai menantang proses hukum dengan cara seperti itu ya, kita juga harus bertanya nih guys. Apakah mereka merasa di atas segala-galanya? Apakah hukum bisa ditegakkan dengan adil? Atau ada celah bagi mereka yang memiliki uang atau kekuasaan? Polri dan Polda, yang Polda Jakarta ya maksudnya, seharusnya mendengar dengan serius nih video ini nih. Kita semua ingin melihat Polri yang tegas dan kredibel. Karena saat ini citra institusi sedang dipertanyakan nih Pak, Bu. Masyarakat jadi resah nih melihat orang-orang semacam ini bisa lolos begitu aja karena punya uang atau punya pengaruh. Ini saatnya Polri menunjukkan bahwa hukum itu benar-benar tegak lurus tanpa pandang bulu dan masyarakat bisa percaya pada proses hukum. Makasih. Sebentar, kata dia bilang itu nggak boleh yang jual hidro gitu. Lah itu produk siapa ya awalnya? Yang ngejual bebas siapa ya awalnya? Kayaknya bener nih, kamu lagi nih amnesianya apa gimana ya? Gue gak. Nanti ada lagi yang bilang nih di komentar, ini pasti bozornya si Doktip atau si Niki. Stop ya, gue rakyat Indonesia, netizen lah perwakilan. Gue gak dibayar siapa-siapa, tapi ngelihat kasus ini yang gue review nih, kasus menurut gue tindakan yang waktu malam itu nggak bener. Dan yang gue lihat brand-brand owner yang lain itu pada memperbaiki diri dan memperbaiki produknya kalau dia itu beneran salah, bukannya sosok membenarkan diri. Cuman yang satu ini beda banget. Kak Sel, menurut aku sebagai masyarakat biasa nih, aku bukan buzzer, daripada kakak sibuk ingin melaporkan reseller yang ada di cabang-cabang daerah ataupun kota-kota lain yang ada di Indonesia terkait mereka masih menjual produk yang udah kakak klaim tidak diproduksi lagi selama 2 tahun ya, sudah ditarik BPOM masing-masing cabang kota di seluruh Indonesia ini. Lebih bagus kakak telponi satu-satu, suruh admin kakak telponi satu-satu reseller yang dulu pernah ngambil produk sama kakak kan punya pembukuan tuh ya, punya data laporan pendistribusian kemana aja produk-produk itu dikirimkan ke seluruh Indonesia. Kakak telepon nih satu-satu resellernya, adik-adik Kak Shell, masih adakah produk-produk tersebut? Jawab orang itu, masih Kak Shell katanya. Yaudah, berapa lagi stok kalian di adik-adik Kak Shell tercantik tersayang gitu. Sekian Bo Kak Shell katanya. Yaudah, tinggal kakak bayar aja ganti rugi ke mereka. Yaudah dek, ini kakak bayar semua ya dek, kerugian kalian sesuai dengan jumlah stoknya. Silakan retur ya dek barang-barang tersebut ke Jakarta biar kakak Sel musnahkan. Selesai Kak Sel, simple. Kayak gitu aja dibikin huru-hara. Ada lah sayang, nggak usah ribet. Kamu liatin aja toko-toko penjualan. Kalau tentang produkmu gampang dicari. Jadi nggak usah ditanya Doktip, di mana kamu dapat? Nggak bakal Doktip jawab. Kalau buat melalui jalur hukum nanti pas persidangan aja. Nanti kalau kamu
ya dapat nama kontaknya, nama all shopnya, kamu bakal ngapain? Manipulatif atau buat orang jualan yang nggak laku? Kan reseller-resellermu, kan distributor-distributormu yang jual. Kamu enak, kamu bilang nggak jual lagi, tapi kan distributor, agen resellermu kan masih jual karena dia butuh cuan. Enteng betul kamu bilang kayak gitu, kecuali kamu tarik, kamu ganti uangnya, nah itu bisa. Ini nggak ada sama sekali. Jadi nggak usah tanya Doktip dapat di mana. Kamu liatin aja di toko-toko. Kamu ketik nama produk MC, produk yang kamu jual yang berbohong ya. Simple, padat, singkat. Gak usah ribet. Jangan dibuat ribet, itu aja. Ini yang merasa aneh aku aja atau yang lain juga merasakan aneh ya? Poinnya dapat dari mana? Lah, kan dijual bebas ya. Beli di online kan bisa ya. Banyak. Kalaupun kemarin-kemarin Kasel itu sudah narik produknya, tapi masih ada stok di distributor dan tidak ada retur dari pusat, ya distributor nggak mau rugi lah, tetap dijual lah. Ini gimana sih, aneh tahu. Doktip juga nggak jawab juga nggak masalah, nggak dijawab pun juga kan dijual ya. Dapat dari mana ya beli, nggak usah dikejar beli dari mana. Sebelum kejadian itu di online masih banyak barang itu dijual. Kalaupun di offline, para distributor juga kalau ada yang tanya pasti menjual. Ini orang awam aja bisa menjelaskan kenapa ini yang katanya pebisnis kaya raya flexing sukanya gini aja kok poinnya itu ya. Poinnya produknya itu masih dijual, Kak. Sedangkan Kakak kan mengakui itu di podcastnya Dr. Richard bahwa itu produk Kakak. Poinnya Kakak aneh. Terungkap sudah gengs, yang menjual produk SS ke Doktip itu merupakan resellernya sendiri. Kan kemarin ketika persekusi Doktip, si SS kan nanya, kamu dapat barang ini dari mana? Nah, akhirnya Doktip menjawab ketika press conference kan, dan diketahui bahwa barang itu didapat dari resellernya SS sendiri. Which mean itu barang emang barangnya SS. Ini masalah tuh jadi panjang karena si SS itu nggak mau minta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Jadinya malah kemana-mana gitu. Masalah pertama adalah karena mereka itu kayaknya masyarakat udah gedek gitu, jadi pas live itu nggak ada yang beli. Masalah kedua adalah resellernya udah mulai pada speak up, geng. Mereka itu gedek, diharuskan untuk membeli minimal 100 pieces dengan harga 245.000, tapi si SS itu di live jual sendiri di harga 130 ribuan. Siapa yang nggak gedek coba? Mau jual harga modal pun itu barang dari reseller nggak bakal laku. Terus yang berikutnya nih, SS terlihat tidak pakai makeupnya sendiri ketika campaign makeupnya, geng. Padahal sekelas Hailey Bieber ataupun Kylie Jenner itu mereka selalu pakai makeupnya sendiri. Terus masalah berikutnya nih yang terbaru adalah line up hijabnya si SS itu ternyata numpang brand lain, geng. Nama brandnya adalah Umama. Dan mereka itu udah konfirmasi bahwa mereka itu tidak ada kerjasama dengan SS. Seharusnya si Umama udah bisa nuntut si SS sih. Seharusnya tuh SS bisa belajar dari Daviena gitu ya, minta maaf, terus memperbaiki, terus diem gitu. Ya kita tunggu aja kabar selanjutnya, kayaknya ini bakal makin seru sih. Kalau menurut aku pribadi, udah nggak ada cara lain, lebih baik si SS ini untuk minta maaf. Karena kalau dia ngelawan terus nih, udah ngelawan, terus nggak dapet simpati dari publik, udah makin-makin deh tuh produk. Iya nggak sih? Kirain masalah reseller itu belinya di mana udah selesai, ternyata Kak Shell belum selesai juga. Sini Kak Sel, kita belajar hukum sama-sama. Jadi kenapa Nikita dan Doktip tidak memberitahu di mana mereka beli produk itu? Jadi di Indonesia ada namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Saksi dan korban itu wajib dilindungi. Perlindungan atas keamanan pribadi dan kerahasiaan data. Jadi nggak bisa sembarangan ngasih data. Makanya sekolah, jadi pinter. Jadi Kak Shell tuh bisa kayak nge-brainwash orang-orang yang mungkin tidak tahu tentang hal ini. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita berpendidikan, kita nggak akan nanya langsung
seperti itu, karena pasti kita melindungi seorang saksi, kan diatur sama undang-undang. Tapi kalau Kak Shell merasa seuzon kalau itu kerjaannya Nikita atau Doktif, seharusnya Kak Shell itu lapor polisi dulu. Terus ya udah ditunggu sampai prosesnya itu masuk ke penyidikan. Nanti kalau udah sidang, Kak Shell tuh bakalan tahu saksinya itu siapa, bakalan ketemu langsung sama si saksi. Jadi tunggu sidang dulu gitu proses hukumnya. Ini juga buat kalian ya yang semuanya yang kurang ngerti masalah hukum. Hukum ya kayak gitu, jadi lapor dulu. Ada penyidikan, penyelidikan, terus akhirnya sidang. Panjang prosesnya. Ya udah ya, semoga kita sama-sama pintar semuanya. Kalian juga jangan gampang tersulut emosinya, dan kita semua sama-sama belajar. Karena hal-hal kayak gini tuh penting untuk diketahui gitu. Dan jangan main hakim sendiri, karena kita tinggal di negara hukum, walaupun hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.